Di sebuah tempat nun jauh di sana, hiduplah seorang gadis muda bernama Cinderella. Hari itu, Cinderella berangkat ke pesta yang diadakan untuk ulang tahunnya di hutan. Tapi ketika dia tiba di pesta itu, betapa terkejutnya dia, karena di mana-mana berantakan dan meja kosong. Apa yang terjadi di sini? Seekor tikus maju dan berkata, "Singalah yang mengambil semua makanan kita dan pergi. Dia telah membuat kekacauan dan merusak ulang tahunmu." Kita belum pernah melihat singa semarah itu. Jerapah berkata, "Kami tidak takut dengan singa tanpa alasan." Dan Cinderella berpikir, tapi singa pasti punya alasan kenapa dia melakukan ini. Ia pergi mencari singa dan diikuti oleh tikus dengan rasa penasarannya. Setelah berjalan beberapa saat, mereka melihat permen kapas beterbangan karena angin. "Pasti ini jalannya," ucap tikus. Ketika Cinderella berlari ke tempat yang ditunjuk tikus, dia melihat singa melemparkan makanan yang diambilnya dari pesta ke dalam sumur. Terlebih lagi, singa itu dengan marah berkata, "Ger, ini permen kapas. Mari kita lihat sekarang bagaimana kau berpesta tanpa aku." Dia melihat singa. Begitu tikus mendekati singa dan berkata, "Singa, berhenti! Jangan lakukan itu!" Singa dikejutkan oleh suara tersebut, kehilangan keseimbangan, dan ia jatuh ke dalam sumur. Ketika Cinderella membungkuk untuk membantu, dia melihat singa menempel di tepi sumur dengan kukunya di saat-saat terakhir. Tolong bantu aku. Jika aku jatuh di sini, aku tidak akan pernah bisa keluar." Cinderella, lihat ada tali. Cinderella mengikat salah satu ujung talinya erat-erat ke pohon. Tikus melemparkan ujung lainnya ke arah singa. Dengan susah payah, singa berpegangan pada tali dan menarik dirinya ke atas sumur. Singa, kenapa kau bersikap seperti ini? Aku tidak diundang ke pesta itu karena semua takut padaku. Aku bahkan sudah menghabiskan sepanjang malam membuat kue untuk pesta. Cinderella sangat kasihan pada singa. Kau benar, tapi solusinya jangan membubarkan pestanya. Lihat, kau hampir saja jatuh ke sumur. Baiklah, kita bisa pergi dan berbicara dengan mereka jika kau mau. Singa mengakui apa yang dilakukannya salah. Ketika mereka tiba di area pesta bersama-sama, semua orang yang melihat singa itu mulai melarikan diri. Berhenti semuanya, tetap tenang. Kau tidak perlu takut pada singa. Dia singa yang baik. Hewan-hewan di pesta itu berhenti dan melihat sejenak, dan melihat kue besar di tangan singa. Mereka kaget dan sebentak berkata, "Wah!" Dia melihat singa. "Apakah dia melakukan ini untuk pesta kita? Kelihatannya enak sekali." Cinderella kemudian berkata, sangat penting untuk mengetahui dan memahami yang lain sebelum berprasangka buruk terhadap mereka. Ingatlah ini, teman-teman hewanku. Semuanya hewan meminta maaf kepada singa satu persatu. Dan singa meminta maaf kepada mereka karena telah membuang makanan mereka ke dalam sumur. Sejak hari itu, tidak ada siapapun yang memperlakukan yang lain dengan prasangka. Dan mereka hidup di hutan dalam kegembiraan dan kebahagiaan. Cinderella dan serigala besar yang jahat. Pada suatu masa, di negeri yang jauh, hiduplah seorang gadis cantik bernama Cinderella. Ia memiliki rambut pirang, mata yang indah, serta sikap yang baik, sehingga memikat semua orang di kastil tempat tinggalnya. Satu hari, ia berdiri di depan jendela kamarnya, menatap pemandangan hutan nan indah. Lalu, ia melihat pelangi yang besar. "Oh, ya ampun, pelangi yang indah. Aku penasaran apa yang ada di ujungnya ya." Ketika Cinderella melamun tentang pelangi itu, dua teman tikusnya, Mozzarella dan Cheddar, datang dan naik di bahunya.
Cinderella, bisakah kau bawa kami menuju pelangi itu? Ya. Ayolah. Tapi aku belum pernah ke bagian itu di hutan. Bagaimana jika berbahaya? Tempat dengan pelangi seindah itu mestinya tidak berbahaya. Menurutku. Ya, jangan cemas. Seda dan aku akan melindungimu. The rainbow is all above. Your prince will give you love. So never give up believing. Two hearts are never leaving. Dream, Cinderella, dream. Your heart shines in this dream. Dapatkah kita mengejar pelangi itu sebelum ia menghilang, Cinderella? Kalau kita berangkat sebelum gelap, tentu kita dapat mengejarnya. Setelah beberapa saat berkeliling hutan, 3 sekawan penuh harap itu bertemu dengan kura-kura yang sangat mungil. Apakah kau Cinderella, putri cantik di negeri ini? Iya, benar. Kami sedang mencari sesuatu. Katakanlah, apa yang membawamu sampai ke sini? Kami sedang mengejar pelangi. Kami penasaran apa yang ada di ujungnya. Benarkah? Boleh aku bergabung? Lalu, seekor kelinci mengangkat kepala di antara pepohonan. Ia juga ingin melihat ujung pelangi. Tentu, ikutlah bersama kami. Akhirnya, mereka berjalan bersama menyusuri hutan. Tak lama, mereka melihat 3 tupai berlarian ke arah mereka. Tupai-tupai tampak panik dan ketakutan. Mereka terus berlari tanpa memperhatikan Cinderella dan kawan-kawannya. Tupai-tupai itu, mengapa tak menyapa kita? Sepertinya mereka ketakutan. Biasanya tidak begitu. Kurasa mereka lari dari sesuatu. Sesaat kemudian, mereka lihat seekor rusa berlari ketakutan. Hampir tak mau memperlambat langkah. Cinderella, lihat! Ada bekas luka di kakinya. Cinderella mengajak si rusa berbicara, karena ia bisa mengerti bahasa hewan. Apa yang terjadi, rusa cantik? 3 tupai baru saja kami lihat berlarian panik. Apa ada bahaya di hutan? Rusa berbisik di telinga Cinderella, lalu pergi. Cinderella tak percaya dengan apa yang didengarnya. Oh, apa yang terjadi? Apa kata si rusa? Serigala besar yang jahat. Apa? Ya, serigala jahat besar menyerang semua hewan di hutan. Ia bahkan berniat menggantikan posisi singa si raja hutan. Berbahaya sekali. Kita harus segera kembali ke kastil. Tidak, bisa saja banyak hewan memerlukan bantuan kita. Kita harus membantu mereka. Semua hewan ini menurut pada Cinderella dan kembali melanjutkan perjalanan demi menghentikan serigala besar yang jahat. Ketika mereka melihat serigala itu, ia sedang menakut-nakuti puma dan rubah yang ditangkapnya. Meraung keras dan mencoba membuktikan kekuatannya. Aku adalah raja hutan sekarang. Aku akan segera mengalahkan singa. Seisi hutan akan takut padaku. Lihat, bahkan si gajah berdiri di atas 1 kaki atas perintahku. Meski hewan kuat dan besar, gajah, puma, dan rubah yang malang ketakutan hingga tak mampu berkata sepatah kata pun. Gemetar ketakutan. Ketika serigala terus menebar ketakutan, ia melangkah mundur dan terjebak dalam perangkap yang ditinggalkan pemburu. Tolong, aku terperangkap. Tolong aku. Jangan tinggalkan aku. Melihat serigala sedang lemah, gajah, rubah, dan puma segera kabur.
Namun tak jauh dari sana, mereka bertemu Cinderella dan kawan-kawan. Saat serigala jahat berniat menyakiti penghuni hutan, ia terperangkap jebakan pemburu. Jebakan pemburu? Sepertinya para pemburu lebih berbahaya daripada si serigala. Cinderella benar, pemburu sangat berbahaya. Jadi bagaimana? Apa kita akan membantu serigala? Tentu. Bagaimana jika kau yang diserang serigala jahat? Ayo, aku punya rencana. Semua hewan setuju pada Cinderella dan berangkat menyelamatkan serigala. Saat itu, mereka melihat dua pemburu berdiri di samping serigala yang terperangkap. Sulit dipercaya kita menyanyiakan jebakan karena mendapatkan serigala. Ya, aku harap kita mendapat rubah, kelinci, atau hewan yang lezat lainnya. Mungkin kita mendapat hewan lebih besar di jebakan yang lainnya. Mau kita apakan serigala ini? Benar kan? Betapa membahayakannya kehadiran pemburu bagi hutan. Benar, Cinderella. Ayo, kita takut-takuti dan usir mereka, sehingga tak dapat menyakiti para hewan lagi. Kawan-kawan Cinderella dan semua hewan dalam hutan bersatu dan bersama-sama berlari ke arah para pemburu. Para pemburu ketakutan pada apa yang dilihatnya. Oh, banyak sekali hewan di sini. Apa yang mereka lakukan? Oh, Tidak! lari! Tidak! Lari! 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 Begitu mereka kabur hingga hilang dari pandangan, Cinderella dan para tikus mendekati serigala yang terperangkap. Selamatkan aku. Kumohon selamatkan aku. Jangan cemas, kami akan menyelamatkanmu dengan satu syarat. Kau berjanji tak akan menyakiti siapapun lagi. Ya, aku janji. Selamatkan aku dari jebakan ini. Aku tak akan menyakiti hewan lain lagi. Semut pun tidak. Tolong. Mempercayai si serigala, Cinderella dan para hewan menyelamatkannya dari perangkap. Senang bisa terbebas dari jebakan. Begitulah, mereka akhirnya mengerti bahwa hal yang paling berharga di hutan adalah saling melindungi dan menjaga persahabatan mereka. Oh, lihat. Kita berada di ujung pelangi sekarang. Wow. Oh, cantik. Ah, indah. Di ujung pelangi itu, Cinderella dan kawan-kawannya yang ingin tahu apa yang ada di dalamnya, ternyata tak lain adalah kebajikan, persahabatan, dan kasih sayang. Cinderella dan perjalanan ke hutan kelam. Alkisah, di negeri yang jauh, hiduplah seorang putri nan cantik bernama Cinderella. Ia bersahabat dengan peri baik hati bernama Liabelle. Dari waktu ke waktu, ia mendatangi pohon hazelnut di hutan untuk dapat berbincang dengan Liabelle. Satu hari, Liabelle memberi Cinderella tugas penting. Cinderella, aku harus memberitahumu sesuatu yang penting, tapi jangan sampai orang lain tahu. Cinderella menjadi penasaran. Lalu, Cairobel mengayunkan tongkatnya dan membuka telapak tangannya. Ini, apa ini? Benih chestnut berduri milik peri jahat. Maksudmu Cairobel? Mengapa kau memilikinya, Liabelle? Peri jahat melakukan kejahatannya dengan menarik kekuatan yang berasal dari benih chestnut berduri, Cinderella. Jadi, kau harus mengubur benih ini di satu tempat yang tak dapat ia temukan. Tapi, di mana aku bisa mengubur benih chestnut berduri? Ya ampun. Liabelle memberitahu Cinderella tentang kastil lumpur di hutan kelam. Kubur benih pada lubang di depan kastil lumpur sehingga benih kejahatan Cairobel tak akan mampu berkembang lagi. Cinderella mengangguk dan meninggalkan pohon hazelnut untuk segera berangkat. Pertama, Cinderella melewati 3 pohon besar berbuah merah. Seperti yang dikatakan Liabelle untuk dapat mencapai hutan kelam.
Lalu perlahan-lahan melewati jalan yang dipenuhi bunga snapdragon. Kemudian ia menemukan 2 pilar besar. Menurut Layabel, begitu aku melintas di antara 2 pilar ini, aku akan memasuki hutan kelam. Cinderella mengumpulkan keberaniannya. 1, 2. Cinderella, tunggu! Cinderella berhenti sejenak dan gembira melihat teman-teman tikusnya datang. Oh, Cheddar, Mozzarella. Kau tak berpikir kami akan meninggalkanmu seorang diri, kan? Tapi kalian terlalu mungil. Hutan kelam sangat berbahaya bagi tikus manis seperti kalian. Jangan takut, kami akan menjagamu dan diri kami sendiri. Kalau begitu, kawan-kawan kecil pemberani, ayo kita pergi. Cinderella berlari di antara kedua pilar, berlari bersama kawan-kawan tikusnya. Tiba dengan tubuh lelah dan perlu mengambil nafas. Begitu mereka tiba di hutan kelam, Cinderella ketakutan saat membuka matanya. Kilat menyambar-nyambar di langit. Hewan-hewan besar dan mengerikan berjalan di sekitar mereka, dan pepohonan terbakar api. Oh, Cinderella, tempatnya mengerikan sekali. Jangan takut, kita akan segera pulang begitu menemukan kastil lumpur. Cinderella dan teman-teman tikusnya mulai mencari kastil seram itu di hutan kelam. Saat itu, ketika Layabel hendak kembali ke negeri peri, tiba-tiba peri jahat Kairbel muncul. Aku tahu kau mengambil benih chestnut berduri, Layabel. Kau tak lagi mampu berbuat jahat. Katakan di mana benih kejahatan kesayanganku itu. Peri jahat sangat marah, lalu berusaha merapal mantra jahat menggunakan tongkat ajaibnya. Namun gagal. Benih chestnut berduri kini berada di tempat di mana tak akan ada kejahatan mampu bertunas, Kairbel. Bertunas? Ya, satu-satunya tempat benih tak akan bertunas adalah di hutan kelam. Peri baik berusaha menghentikan Kairbel, namun gagal. Kairbel segera berteleportasi menuju hutan kelam. Saat itu, pemburu di hutan kelam menghujani Cinderella dan tikus-tikusnya yang sedang mencari kastil lumpur dengan anak panah. Para pemburu, cepat menunduk teman-teman. Biarpun beraneka bahaya mengancam, Cinderella berlari bersama kawan-kawannya menghindar dari pemburu. Cinderella akhirnya berhasil menemukan kastil lumpur. Ini semestinya kastil yang dikatakan peri baik padaku. Ayo Cinderella, kita kubur benih chestnut berduri di sini. Cinderella dan Cheddar mulai menggali lubang di depan kastil lumpur. Sementara itu, Mozzarella mengawasi sekitar dengan waspada. Oh, aku melihat cahaya aneh di depan. Cepatlah. Kemudian, peri jahat Kairbel muncul di depan mereka. Jangan bergerak. Aduh, peri jahat. Tepat. Kini si peri jahat menginginkan benih chestnut berdurinya kembali. Sekarang juga. Tak akan. Karena tak mampu merapal mantra jahat tanpa benih itu, Kairbel mendekati Cinderella dan menakutinya dengan mengepakkan sayapnya di depan Cinderella. Kataku, kembalikan chestnut berduriku. Melihat ini, Mozzarella melompat ke arah Cinderella dan mengambil benih dari telapak tangannya. Ia lalu melemparkannya ke atas mengarah pada kawannya Cheddar, yang menangkap benih itu dengan melompat ke udara dan segera menguburnya pada lubang yang digalinya. Karena benihnya telah terkubur, sayap Kairbel tak berfungsi lagi. Dan ia terjatuh ke tanah. Kita berhasil. Ya Cinderella, ayo kita segera pergi dari sini. Cinderella dan kawan-kawan tikusnya berlari meninggalkan kastil lumpur. Mereka melewati 2 pilar putih di tengah hutan kelam.
dan akhirnya berhasil kembali dengan selamat ke kebun kastil. Peri baik Liabel menyambut mereka dengan gembira. Kau berhasil menjalankan tugas yang berat. Aku bangga padamu dan kawan-kawan tikusmu, Cinderella. Kebaikan adalah hal yang paling berharga, bukan? Peri baik mengayunkan tongkatnya dan mengantarkan Cinderella untuk menerima hadiah istimewa. Cinderella yang berhasil menjalankan tugas berat hari itu menyampaikan harapan agar peri jahat berubah menjadi peri yang baik. Tak lama kemudian, sebuah pohon dengan bunga putih besar tumbuh di tempat di mana benih chestnut dikubur. Melihat ini, peri jahat Kairobel berangkat untuk mencari benih kejahatan yang lain. Suatu hari, Cinderella menyadari sesuatu yang aneh di sudut hutan terpencil. Saat dia sudah sangat dekat, dia melihat ada telur yang sangat besar yang hampir pecah. Aku belum pernah melihat telur sebesar ini sepanjang hidupku. Cinderella mengitari telur itu untuk melihat apakah ada pemiliknya. Bagaimanapun, tidak ada seorang pun di situ. Bisa jadi ini adalah telur ayam atau bahkan mungkin telur burung. Kemudian, Cinderella mendengar suara berderak. Bagian atas telur retak dan cangkangnya jatuh ke tanah. Saat Cinderella melihat ke dalam, ia terkejut seekor bayi dinosaurus keluar dari dalam telur. Apa? Ini dinosaurus? Bayi dinosaurus? Bayi dinosaurus dengan rasa ingin tahu menatap Cinderella. Meskipun Cinderella awalnya sedikit takut, dia dengan lembut memberikan tangannya padanya. Bayi dinosaurus mengarahkan kepalanya di bawah tangan Cinderella dan ingin membuatnya menyayanginya. Manisnya kamu. Kemudian dia melompat keluar dari cangkangnya dan mulai memakan tanaman-tanaman kecil di depannya. Bayi dinosaurus, aku tidak tahu kenapa kau bisa sampai ada di sini, tapi aku harus segera mencari ibumu. Sementara itu, burung hantu milik Sena si penyihir jahat menyaksikan semuanya dan bergegas pergi. Dia menemui Sena dengan marah yang sedang membaca mantra di kuali ajaib dan bertengger di bahunya menceritakan semuanya. Dia melihat dengan berbisik. Apa? Aku tidak percaya dengan apa yang aku dengar, dinosaurus. Apalagi dengan Cinderella. Aku harus mendapatkan gigi dinosaurus itu. Kau mengerti kan? Aku bisa menjadi lebih abadi dengan gigi dinosaurus itu. Cinderella dan bayi dinosaurus menuju ke istana. Ketika Sena mulai merencanakan untuk menangkap dinosaurus. Aku sedang berpikir, jika aku membawamu ke istana, apakah mereka semua akan ketakutan? Bayi dinosaurus itu manis, itu betul, tapi dia selalu lapar. Dia menelan setiap tanaman. Dia lihat dalam satu gigitan dan tumbuh menjadi lebih besar setiap waktu. Oh wow, kau tumbuh begitu cepat, iya kan? Bisa-bisa kau tidak meninggalkan tanaman atau buah di hutan ini. Bayi dinosaurus berlari ke arah pohon apel yang dia lihat. Ketika dia menggoyangkan pohonnya, dengan seluruh kekuatannya, apel-apel berjatuhan ke tanah. Saat dinosaurus memakan apel-apel itu, dia menjadi lebih besar dan lebih besar. Dia menjadi 2 kali lebih besar dari Cinderella. Sepertinya lebih baik aku minta pertolongan Liabel. Saat dinosaurus sedang makan apelnya, Cinderella berlari ke bawah pohon kemiri sedikit lebih jauh dan menyentuh pohon itu dan memanggil peri baik. Liabel, cepatlah datang ke sini. Saat itu, sekelilingnya menjadi bersinar terang dan Liabel muncul di hadapannya. Liabel, aku butuh bantuanmu.
Tentu saja, Cinderella. Katakan padaku, kau butuh pertolongan apa? Cinderella menunjuk dinosaurus di depannya. Liabel sangat terkejut melihatnya. Tidak, kita harus mengirim dinosaurus ini kembali ke zamannya. Ke zaman dinosaurus. Zaman dinosaurus? Iya, jika tidak, dia akan terus tumbuh dengan kecepatan yang cepat. Kita juga harus melindunginya dari orang-orang yang ingin menyakitinya. Tapi bagaimana? Kita akan mengirim ke zamannya. Peri baik Liabel mengayunkan tongkat ajaibnya sebanyak 3 kali. Jadi sebuah portal waktu telah dibuka di tengah-tengah hutan. Cinderella mengambil beberapa apel dan mencoba memikat dinosaurus menuju bagian itu. Aku tidak bisa membuka pintu gerbang itu terlalu lama, Cinderella. Ayo, kau harus cepat. Namun saat itu, Sena muncul di depan Cinderella di dalam bola ajaib. Berhenti! Dinosaurus itu harus ikut bersamaku. Hah, tidak. Penyihir seperti kau harus jauh-jauh darinya. Meskipun Cinderella mencoba membawa dinosaurus itu lebih dekat ke lorong dengan apel-apelnya, Sena telah mengikat tali ajaib lebih dulu di tangannya ke pergelangan tangannya sendiri dan melemparkan tali ke sekeliling ekor dinosaurus. Di sisi lain, si burung hantu mengambil tongkat ajaib dari tangan Liabel dengan marah. Tidak, kembalikan tongkatku. Jika tidak, gerbang itu akan tertutup selamanya. Burung hantu mengabaikan peri yang baik, membawa tongkatnya dan meletakkannya di tangan Sena. Apa yang mau kau lakukan sekarang, Cinderella? Sena mencoba menarik dinosaurus itu ke arah dirinya dengan tali ajaib dan juga mencoba menutup lorong tersebut dengan tongkat ajaib Liabel. Jangan pergi, dinosaurus. Berhenti. Ini tidak akan berhasil. Ketika dinosaurus semakin mendekat dan semakin mendekat ke arah Sena, langkah demi langkah terdengar suara yang kuat dan aneh dari dalam lorong. Suara aneh apa itu? Ada apa ini? Dari mana datangnya sumber suara itu? Ini adalah suara dinosaurus. Ibu dinosaurus menggunakan suara ini untuk memanggil anak-anaknya. Datangnya suara itu dari gerbang itu. Ketika bayi dinosaurus mendengar suara ibunya, ia mulai berlari ke arah lorong yang mengikatnya dengan tali. Ia harus mengikutinya. Berhenti dinosaurus, kau mau kemana? Kemudian, bayi dinosaurus dan penyihir jahat Sena melewati lorong. Lorong segera menutup menuju zaman dinosaurus. Menatap di belakang mereka, Cinderella dan Liabel tidak tahu harus apa. Kita berhasil. Bayi dinosaurus akhirnya kembali pulang. Ya, tapi tidak sendiri. Saat Sena tiba-tiba mendapati dirinya berada di zaman dinosaurus, dia sangat senang pada awalnya. Karena dia melihat banyak gigi dinosaurus di sekitarannya. Ini adalah gigi dinosaurus. Sebentar lagi aku akan semakin abadi. Tapi dia tidak tahu bagaimana dia pulang karena lorongnya telah tertutup. Oh, bagaimana aku bisa kembali? Oh, tidak. Tolong. Aku tidak bisa menggunakan sihirku di sini. Tolong aku. Ketika Sena sadar, ibu dinosaurus itu mendekatinya. Dia mulai berlari menjauh dalam ketakutan. Keluarkan aku dari sini. Aku tidak mau di sini. Aku tidak mau. Bayi dinosaurus telah kembali di zaman dinosaurus. Liabel telah kembali ke negeri peri. Dan Cinderella telah kembali ke istananya. Karena semua orang bisa berbahagia bersama dengan orang-orang terkasihnya. Suatu hari, Putri Cinderella pergi berjalan-jalan ke hutan untuk memetik beberapa cranberries. Setelah keranjangnya terisi sedikit cranberries,
Tiba-tiba dia mendengar suara yang aneh. Tolong! Siapa itu? Dari mana datangnya suara itu? Ketika Cinderella melihat ke atas, dia melihat gajah yang besar terbang di hadapannya. Apa? Gajah bisa terbang? Tapi bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Tolong aku! Aku tidak bisa turun! Sang gajah melambung tinggi ke angkasa. Ketika tali yang digunakan selama pertunjukan sirkus di hutan terputus. Meski temannya mencoba untuk menolongnya, mereka tidak bisa menggapainya. Tapi karena Cinderella adalah putri yang memiliki kemampuan dapat berbicara dengan hewan, dia langsung memanggil sang gajah. Hei gajah, aku bisa menolongmu. Cinderella! Oh, tolong cepat! Aku takut ketinggian! Cinderella bersiul sangat nyaring dan memanggil seekor merpati putih kecil. Ia memintanya untuk menolong gajah bersama burung merpati yang lain. Merpati kecil itu lalu terbang untuk memanggil kawannya. Saat itu, cuaca sedang sangat panas. Gajah itu sangat ketakutan. Balon yang mengikatnya akan meleleh dan jatuh ke tanah. Semoga awan bisa menutupi matahari dan melindungi balonku. Aku sangat takut sekali. Ketika gajah itu melayang-layang dengan cemas, sekawanan merpati putih mendekatinya. Kawanan merpati mengepakkan sayap mereka dan mencoba membawa gajah. Tetapi dia begitu besar sehingga tidak ada perubahan sama sekali. Ketika Cinderella menyadari kawanan merpati itu tidak bisa membantu, dia meminta bantuan katak Tidelik yang selalu berada di dekat danau sambil menikmati air. Sekarang aku sedang sibuk, Cinderella. Air yang segar, aku suka air, kau tahu. Tapi tolonglah Tidalik, hanya kau yang dapat menyelamatkannya. Ketika Cinderella memberitahunya cara menyelamatkan gajah, katak itu terpesona oleh idenya dan akhirnya melompat ke sayap merpati putih. Merpati itu menerbangkan Tidelik ke arah gajah. Jangan khawatir, kau akan mendarat dengan lembut seperti kapas. Seperti balon, Tidelik mengisi penuh mulutnya dan perutnya dengan udara dan meminta gajah untuk memegang kakinya. Beberapa merpati juga membantunya. Lalu saatnya tiba merpati memecahkan balon yang mengikat sang gajah. Apa kau yakin rencana ini akan berhasil? Ya, jangan takut gajah, percayakan pada mereka. Saat merpati memecahkan balon dengan taruhnya, katak Tidelik mulai membawa sang gajah. Cinderella mengagumi bagaimana semua hewan bekerja sama seperti sebuah keluarga. Perlahan dengan nafas pelan, si katak membawa gajah mendarat dengan selamat. Sang gajah sangat bahagia, lalu dia segera memeluk Cinderella. Terima kasih, Cinderella. Jika kau tidak melihatku, mungkin balonku akan meledak dan aku akan jatuh. Kau sudah aman sekarang, tapi jangan hanya berterima kasih padaku. Terima kasihlah pada Tidalik dan merpati di sana. Setelah gajah mencium merpati dengan belalainya, dia memberikan sang katak Tidelik sesuatu yang disukainya. Air! Sepertinya aku sudah mulai haus lagi.